Kali ini kita akan sama-sama membahas bagaimana sih caranya mengurutkan bilangan, khususnya bilangan desimal. Untuk mengurutkan bilangan desimal itu bisa menggunakan dua alat bantu. Yang pertama itu adalah tabel nilai setempat, dan yang kedua adalah menggunakan garis bilangan. Apa itu tabel nilai setempat? Tabel nilai setempat adalah tabel yang berisi urutan bilangan dari terkecil hingga terbesar. Untuk bentuk tabelnya bisa kita lihat gambar berikut. Jadi di tabel ini bisa kita bagi menjadi dua bagian. Ada tabel yang berisi angka 1000 dengan nilai ribuan, 100 dengan nilai ratusan, 10 dengan nilai puluhan, dan 1 dengan nilai satuan. Sedangkan tabel kedua itu bisa kita bagi menjadi dua kolom. Ada kolom pecahan dengan angka 1/10, 1/100, dan 1/1000. Untuk kolom kedua ada kolom bilangan desimal dengan angka 0,1, 0,01, dan 0,001. Baik angka 0,1 dan 1/10 itu memiliki nilai per 10, sedangkan 0,01 memiliki nilai per seratusan, dan terakhir 0,001 memiliki nilai per seribuan. Bagaimana caranya kita mengurutkan bilangan desimal dengan menggunakan bantuan tabel nilai setempat? Kita lanjut ke contoh. Lani menggunakan pita sepanjang 0,5 meter. Siti menggunakan pita sepanjang 1/4 meter. Dan Dayu menggunakan pita sepanjang 1,2 meter. A. Urutan panjang pita dari terbesar ke terkecil adalah. B. Urutan panjang pita dari terkecil ke terbesar adalah. Jadi dari soal ini bisa kamu lihat bahwa yang diketahui itu adalah panjang pita masing-masing ada 0,5, 1/4, dan 1,2. Sedangkan yang ditanya dari soal adalah urutan panjang pita dari terbesar ke terkecil dan terkecil ke terbesar. Untuk menjawabnya, kamu bisa menggunakan langkah pertama, yaitu mengubah semua bilangan menjadi bentuk desimal. Dari bilangan 0,5, 1/4, dan 1,2 yang bukan bentuk desimal itu adalah 1/4. Karena 1/4 adalah bilangan pecahan, jadi kita harus ubah dulu ke bilangan desimal dengan cara 1/4 itu kan sebenarnya sama aja dengan 1 dibagi 4, sama dengan 0,25. Artinya 1/4 sama dengan 0,25. Berarti bilangan yang mau kita urutkan selanjutnya adalah 0,5, 0,25, dan 1,2. Selanjutnya langkah kedua yang kita lakukan adalah mengurutkan bilangan yang 0,5, 0,25, dan 1,2 ke dalam tabel nilai setempat. Jadi kita gambar dulu tabelnya untuk mempermudah kita bagi kamu yang tidak mampu menentukan nilai dari masing-masing angka. Pertama kita akan mengurutkan angka 0,5. 0,5 itu terdiri dari dua angka, yaitu angka 0 dan angka 5. Angka 0 itu merupakan nilainya satuan. Karena nilainya satuan, jadi dia harus diletakkan di kolom satuan. Kenapa angka 0 ini disebut sebagai satuan? Apakah kamu masih ingat bagaimana cara menentukan nilai dari angka suatu bilangan?
Misalkan ada angka 1234 atau dibaca 1234. Yang mana ribuan dari angka ini? Ribuannya adalah 1. Yang mana ratusan? Ratusannya adalah 2. Puluhannya 3 dan satuannya adalah 4. Selanjutnya kita akan meletakkan angka 5 ke dalam tabel nilai setempat. Angka 5 di sini memiliki nilai persepuluhan. Karena dia nilainya persepuluhan, jadi diletakkan di kolom persepuluhan. Jadi urutan 0,5 adalah 0-nya merupakan satuan dan 5-nya adalah persepuluhan. Selanjutnya langkah kedua adalah mengurutkan bilangan 0,25. Karena tadi bilangan 0,5 sudah kita masukkan ke dalam tabel nilai setempat, kita akan melakukan selanjutnya yang untuk 0,25. Jadi 0,25 terdiri dari 3 angka, yaitu angka 0, 2, dan 5. 0-nya merupakan satuan, jadi dimasukkan ke kolom satuan. Sedangkan 2 adalah persepuluhan, jadi dimasukkan ke kolom persepuluhan. Dan yang terakhir adalah 5, itu adalah per seratusan, jadi dimasukkan ke kolom per seratusan. Jadi urutan angka 0,25 itu adalah 0 satuan, 2 persepuluhan, dan 5 per seratusan. Setelah kita masukkan nilai dari 0,5 dan 0,25, kita akan melanjutkan dengan bilangan 1,2. 1,2 terdiri dari 2 angka, yaitu angka 1 dan angka 2. Dengan nilai 1 itu satuan dan dimasukkan ke kolom satuan, dan 2 itu memiliki nilai persepuluhan, jadi dimasukkan ke kolom persepuluhan. Jadi urutan angka 1,2 itu adalah 1-nya satuan dan 2-nya persepuluhan. Setelah kita masukkan nilai dari masing-masing ketiga angka yang mau kita urutkan, langkah ketiga yang mau kita lakukan adalah membandingkan besar bilangan yang 0,5, 0,25, dan 1,2 dengan cara dari yang paling kiri ke kanan. Dari yang paling kiri ke kanan itu nilai angkanya itu semakin besar. Jadi untuk yang satuannya ada 0, 0, dan 1. Setelah kita bandingkan yang mana dari ketiga angka ini paling besar, angka yang paling besar adalah angka 1. Artinya 1,2 adalah angka yang paling terbesar pertama. Selanjutnya kita akan membandingkan yang persepuluhan, ada angka 5 dan 2. Untuk yang ini nggak perlu lagi kita bandingkan karena sudah tahu kita bahwa 1,2 adalah bilangan terbesar pertama. Dari angka 5 dan 2 yang mana? Bilangan angka yang paling besar, yang paling besar adalah angka 5. Karena angka 5 yang paling besar, berarti 0,5 adalah bilangan terbesar kedua. Selanjutnya kita mau membandingkan yang 5 mau kita bandingkan dengan yang tidak ada. Di sini nggak ada lagi angkanya, dan di sini pun nggak ada lagi angkanya. Karena tidak ada lagi angkanya, hanya ada angka 5, berarti 0,5 adalah bilangan yang terkecil. Atau kamu bisa menggunakan cara lain, yaitu karena sudah kamu bandingkan tadi yang 0,5 dan 1,2,
Berarti yang terakhir itu 0,25 kita ambil langsung kesimpulan adalah bilangan terkecil. Jadi urutan bilangan dari terbesar ke terkecil adalah 1,2 lebih besar dari 0,5 dan 0,5 lebih besar dari 0,25. Untuk simbol seperti ini itu dibaca lebih besar. Sedangkan urutan bilangan dari terkecil ke terbesar adalah 0,25 lebih kecil dari 0,5 dan 0,5 lebih kecil dari 1,2. Untuk simbol seperti ini itu dibaca lebih kecil. Selanjutnya adalah garis bilangan. Garis bilangan adalah garis yang berisi urutan bilangan dari terkecil hingga terbesar. Garis bilangan itu ada banyak. Ada garis bilangan per sepuluhan, garis bilangan per seratusan, dan garis bilangan per seribuan. Jadi bagaimana caranya kita mengurutkan suatu bilangan desimal dengan bantuan garis bilangan? Kita lanjut ke contoh. Ada Dayu memiliki 3 buah tali dengan masing-masing panjang 0,3 meter, 1,2 meter, dan 0,9 meter. A. Urutan panjang tali Dayu dari terbesar ke terkecil adalah B. Urutan panjang tali Dayu dari terkecil ke terbesar adalah. Jadi dari soal ini bisa diketahui bahwa panjang tali ada 0,3, 1,2, dan 0,9. Sedangkan yang ditanya adalah urutan panjang tali dari terbesar ke terkecil dan dari terkecil ke terbesar. Kita akan menjawab soal tersebut. Jadi langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengubah semua bilangan menjadi bentuk desimal. Karena dari ketiga bilangan tersebut hanya 1/2 yang merupakan bilangan pecahan, jadi harus diubah dulu ke bentuk desimal. Dengan cara 1/2 itu sebenarnya sama saja dengan 1 dibagi 2, sama dengan 0,5. Artinya 1/2 sama dengan 0,5. Jadi yang mau kita urutkan itu bilangannya menjadi 0,3, 0,5, dan 0,9. Langkah kedua yang harus kita lakukan adalah menggambar garis bilangan sesuai angka yang mau kita urutkan tadi. Jadi yang mau kita urutkan adalah bilangan 0,3, 0,5, dan 0,9. Angka 0,3, 0,5, dan 0,9 itu ada di antara angka 0 sampai 1. Jadi garis bilangan yang mau dibuat itu ya dari 0 sampai 1 juga. Dari 0 sampai 1. Kita bikin bilangannya masing-masing. 0 itu sampingnya ada 0,1, selanjutnya 0,2, dan 0,3. Setelah 0,3 ada 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, dan 0,9. Ingat bahwa pada garis bilangan itu dari kiri ke kanan nilai angkanya itu semakin besar. Sedangkan dari kanan ke kiri angkanya itu semakin kecil. Jadi garis bilangan yang sudah berhasil kita buat adalah seperti berikut. Yang perlu kamu ingat tadi,
dari kiri ke kanan pada garis bilangan nilai angkanya semakin besar. Jadi urutan bilangan dari terbesar ke terkecil, karena 0,9 ada yang paling kanan, berarti 0,9 adalah yang paling besar. 0,9 lebih besar dari 0,5 yang semakin ke kiri, dan 0,5 lebih besar dari 0,3. Untuk simbol ini itu dibaca lebih besar. Untuk urutan bilangan dari terkecil ke terbesar adalah kebalikan dari yang ini tadi. Yang paling kecil 0,3, 0,5, dan 0,9. Untuk simbol ini dibaca lebih kecil. Bagaimana kalau bilangan yang mau kita urutkan adalah bilangan campuran antara bilangan bulat dan desimal? Jadi kamu perhatikan contoh, kita mau mengurutkan bilangan berikut dari terkecil ke yang terbesar. Ada bilangan 9,645, 8,147, dan yang terakhir 8,247. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memperhatikan bilangan bulat yang ada sebelum koma, lalu membandingkan bilangan tersebut. 9,645, 8,147, dan 8,247 kita urutkan sama-sama sejajar komanya. Dan bilangan bulat yang mau kita bandingkan yang pertama adalah 9, 8, dan 8. Dari ketiga bilangan ini, angka 9 adalah yang paling besar. Berarti 9,645 adalah bilangan yang terbesar. Selanjutnya, langkah kedua yang harus dilakukan, jika bilangan sebelum koma nilainya sama, maka yang perlu diperhatikan adalah bilangan setelah koma. Bandingkan dan urutkan bilangan tersebut. Karena tadi 9,645 sudah kita tahu bahwa bilangan terbesar yang mau kita bandingkan selanjutnya adalah 8,147 dan 8,247. Angka 8 nilainya sama, jadi kita harus membandingkan angka selanjutnya, yaitu 1 dan 2. Angka 2 adalah angka yang paling besar, jadi 8,47 adalah bilangan terbesar kedua. Dengan kesimpulan 9,45 sama dengan bilangan terbesar pertama, 8,247 terbesar kedua, dan 8,147 bilangan terkecil. Jadi urutan bilangan dari terkecil ke terbesar adalah 8,147 lebih kecil dari 8,247 dan lebih kecil dari 9,645. Terakhir, kamu akan mengerjakan tugas. Tugasnya ada 3 soal. Wah, ternyata pembelajaran kita telah selesai. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas kamu. Walaupun di rumah, kamu harus tetap serius untuk belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya.